Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Heri Setiawan SPD, NIM 2519761, mahasiswa PPG Guru Dalam Jabatan tahun 2025. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangkaian penilaian ujian kinerja di MTS Negeri 1 Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Oku Timur, dengan materi teks surat pribadi dan surat dinas. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih semangat belajar? Oke. Untuk awal kita pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita mempunyai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesehatan. Kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo silakan ketua kelas untuk memimpin kawan-kawannya berdoa bersama. Ayo. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, karena jiwa kita jiwa patriotisme, ya, jiwa nasionalisme, kita nyanyi salah satu lagu Indonesia Raya. Pimpin ketua kelas untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdiri semuanya. Berdiri. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Ayo, berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku pergi, tapi tangguh ibuku. Indonesia, kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah hartanya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali.
Oke, perhatikan sebelum kita awali materi kita kali ini, Bapak absen dulu untuk kehadiran pada hari ini ya. Afika Mayangsari hadir ya. Akbar Damora, ya, kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa sekolah berkumpul dengan kawan-kawannya ya. Amin. Astin Oktavia Bella, Azahra Irawan. Oke ya, untuk materi kita kali ini yaitu materi tentang apa? Di modul kalian itu apa? Teks surat pribadi dan surat dinas. Ya. Ada yang tahu apa itu teks surat pribadi? Oke, ya. Surat pribadi itu. Surat cinta. Ya. Di saat ini masih adakah orang yang sering mengirim surat cinta atau mendapatkan surat cinta? Kita masuk ke materi biar kalian semangat tidak ngantuk. Kita ini dulu apa? Ice breaking dulu. Ketua kelas untuk memimpinnya. Yel-yelnya seperti tadi aja. Ya. Ayo. Selamat pagi. Pagi. MTS? Bisa. Ya, MTS itu serba bisa ya. Oke, masih ada yang ngantuk? Perhatikan, bahkan nak, perlu kalian perhatikan ya. Kurikulum sekarang ini ya. Kurikulum kemarin mungkin yang kalian tahu kan kurikulum Merdeka ya. Ya kan? Nah, sekarang yang terbaru ini ada kurikulum berbasis cinta, ya, kurikulum berbasis cinta. Pada kurikulum KBC atau kurikulum berbasis cinta, di sini indikatornya perlu kalian ketahui berkaitan dengan ajaran Islam ya, di mana 5 waktu yang kita kerjakan yaitu sholat ya, itu merupakan sebuah yang perlu kita perhatikan dari mulai subuh. Ya, itu jam 5 ya. Berarti diawali dengan kita mandi pagi. Iya kan? Mandi pagi. Setelah sholat, kita berkemas, kita berangkat sekolah. Ya, jam 12. Waktunya istirahat kan kita kan? Kita gunakan untuk sholat duhur. Ya. Selanjutnya, jam berapa lagi? Asar. Ya, jadi tindakan kasih sayang diawali dengan diri kita sendiri, keluarga bisa mencakup kakak adik, orang tua, ya, saudara. Jadi kalian bisa menciptakan suasana kelas ini semuanya itu saudara, ya, tidak ada perbedaan suku, ya. Ada berapa suku yang ada di kelas ini? Meskipun berbeda-beda, tetap satu tujuan. Itu. Selanjutnya di sini ada keinginan untuk menghabiskan waktu bersama. Keinginan untuk menghabiskan waktu bersama di saat kalian berliburan. Ya, itu senangnya dengan siapa? Oke, kita masuk ke materi. Yaitu tentang surat pribadi dan surat dinas. Pengertian surat pribadi tadi sudah disebutkan, yaitu membentuk komunikasi tulis surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi. Itu ya, surat pribadi. Nah, di zaman modern seperti ini nak ya, itu jarang sekali orang yang menggunakan tulisan tangan untuk menyampaikan kabar kepada teman
pada kerabat ya, itu ada dampak bagi pelajar ya. Apa? Yaitu kekurangan dalam keterampilan menulis. Ya. Dengan zaman yang canggih sekarang ini kalian cukup melalui WhatsApp, ya, Instagram, TikTok, di medsos itu ya, Telegram, ya. Oke, masih ada yang ngantuk? Masih ya. Dan semangat tidak ngantuk, kita ini dulu apa? Ice breaking dulu. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kalau surat pribadi itu boleh enggak orang lain mengetahuinya? Tidak boleh, itu bersifat rahasia pribadi ya. Sekarang surat dinas. Ada yang mau menyebutkan surat dinas? Ya, baca dulu apa? Oke, kalau surat dinas di sini ini dipakai situasi formal, ya, berarti bersifat kelembagaan, ya, dan juga untuk kepentingan formal. Itu surat dinas yang kita ulas kembali pelajaran kemarin ya tentang surat pribadi. Itu yang pertama, apa yang pertama? Tempat dan tanggal surat. Jangan lupa dalam menulis surat pribadi itu kalian tulis tempat kalian menulis surat. Di mana? Contoh kalian tinggal di Martapura, tulis Martapura. Ya, pokoknya tempat kalian menulis surat tersebut. Terus tanggalnya. Tanggal berapa kalian menulis surat? Ya. Ini yang B, lanjut ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas. Kita masuk ke surat pribadi dulu. Ya. Ciri-ciri surat pribadi. Ayo kelompok sini, bacakan. Yang pertama apa? Ciri-ciri surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaksi antara orang pertama pengirim dan orang kedua yang menerima. Oke. Unsur-unsur surat pribadi yang kita ulas kembali pelajaran kemarin ya tentang surat pribadi. Itu yang pertama, apa yang pertama? Jadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, isi surat, ya, penutup surat serta nama pengirim surat dan juga ada tanda tangannya. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, ya, masalah rahasia kita, ya, menanyakan kabar, keperluan pribadi dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Kita lanjutkan surat dinas sekarang. Surat dinas, ayo kita ingat lagi surat dinas, pengertian surat dinas. Lihat ciri-cirinya surat dinas. Ada yang tahu ciri-ciri surat dinas? Ayo Feli coba, ciri-ciri surat dinas. Oke, dua dulu. Ya. Dia menyebutkan ciri surat dinas. Surat dinas itu yang pertama, surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Ya, bersifat resmi. Yang kedua, surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Yang ketiga, ayo kelompok lain. Kelompok yang mau menyebutkan. Laki-laki coba. Pengertian atau ciri surat dinas. Cirinya aja. Yang ketiga. Ciri-ciri surat dinas itu yang ketiga. 3. Isi surat berkaitan dengan topik kedinasan. Misalnya undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi kepada orang atau instansi perusahaan. Lamaran pekerjaan. Surat permintaan izin tidak masuk, izin menggunakan tempat dan sebagainya. Oke, jadi isi surat dinas ini itu berkaitan dengan topik kedinasan. Ya, yang mengeluarkan itu sebuah lembaga
instansi, biasanya itu instansi, kalau kita di sekolah instansi pendidikan ya. Kalau kalian mendapat undangan ulang tahun, itu masuk ke surat apa itu? Surat pribadi apa surat dinas? Ya, itu surat pribadi ya. Ada sini pengurus OSIM? Ketua OSIM? Pernah membuat surat untuk kegiatan? Ya, jadi kegiatan itu sudah dikategorikan surat dinas itu ya. Ya, dikategorikan itu surat dinas karena tugas kalian yang sudah Bapak kirim ini ya, kalian tulis nama kelompok ya. Nama kelompok kalian tulis. Ayo diskusikan bersama teman kelompok kalian ya. Ya. Yang lain yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ini aja, yang sudah diisi ini sudah itu ya. Ayo yang laki-laki coba diskusikan. Coba presentasikan pada surat pribadi di situ sebutkan nama kelompok anggotanya, terus kalian tunjukkan nomor pada bagian-bagian surat tersebut. Ayo, yang lain simak, dengarkan nak. Oke, ada yang pendapatnya berbeda? Bacalah. Bahkan kami dari kelompok 1 yang diketuai oleh FD Irawan dan anggotanya Fauzan Sima, Saudra Alfi Badani, Rizky Rafael dari kelas 84. Ayo. Bacalah teks pribadi dan diingat di atas, kemudian dikerjakan sesuai dengan perintah. Setelah membaca teks surat pribadi dan diingat di atas istilah tabel di bawah ini. Format unsur surat pribadi. Nomor 1, unsur bentuk surat, tempat dan tanggal surat, nomor bagian 1. Oke, jadi itu ya, itu tugas dalam mengoreksi format pada teks surat pribadi ya. Bapak ulas kembali ya. Pada surat pribadi kalian disuruh menentukan unsur-unsur surat. Yang pertama, berarti sudah paham semua ya tentang surat dinas dan surat pribadi ya. Sekarang ada lagi kuis ya. Kuis wawasan tentang surat penulisan teks surat pribadi dan surat dinas. Sekarang kita kuis yang kedua ya. Kalian bisa mengerjakan. Kalian kerjakan ya.
Kelompok yang sudah siap ya? Peli, sudah? Coba presentasikan pada surat pribadi di situ sebutkan nama kelompok anggotanya, terus kalian tunjukkan nomor pada bagian-bagian surat tersebut. Ya, tentunya kalian sudah mengetahui unsur-unsur surat pribadi, surat dinas. Ya, ciri-cirinya sudah tahu. Hasil diskusi sudah bisa menyelesaikan apa yang jadi permasalahan yang belum kalian ketahui, sudah kalian pecahkan, kalian ketahui. Sekarang di sini ada penilaian sumatif, ya, atau penilaian formatif tentang teks atau penulisan surat pribadi dan surat dinas, ya. Kalian bisa isi yang Bapak bagikan pada kalian ya untuk mengisi, dijawab dengan yang paling tepat menurut Anda. Ya, menurut kalian. Ayo, kalian kerjakan. Kalian bisa diskusi bersama kawan kalian untuk menyelesaikan tes formatif. Kalian jawab menurut Anda atau menurut kalian yang paling tepat. Sudah? Lingkar ya? Kerjakan dulu. Sudah? Ini sudah? Sudah ya? Oke, kira-kira jawaban kalian sudah positif benar atau masih diragukan? Insya Allah benar. Oke, coba dari kelompok 1 kalian baca soalnya dan jawaban kalian apa? Kalian sebutkan, kalian bacakan. Langsung jawaban kalian, menurut kalian benar. Ada yang punya jawaban lain? Oke, pada soal yang pertama, perhatikan di situ. Berikut ini yang termasuk pada surat pribadi. Ya, kalian disuruh menentukan mana yang. Perhatikan di situ ada kalimat sekian dulu. Ya. Itu merupakan penutup surat. Ya, benar ya. Selanjutnya, ayo kelompok sini. Sini dulu. Nomor 4. Sampai jumpa di Bandung. Saya tunggu kedatanganmu. Yang B, Assalamualaikum, apa kabarmu? Itu masuk dalam pembuka ya. Saya ingin memberitahukan bahwa saya akan datang bersama keluarga saya ke Bandung pada pekan depan. Itu masuk isi surat. Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan. Jadi oke, yang benar yaitu A ya, sampai jumpa di Bandung. Saya tunggu kedatanganmu untuk mempermudah. Ya, lampiran. Lampiran itu biasanya dalam surat itu di belakangnya ada berapa lampir. Ya. Selanjutnya perihal surat. Surat itu tentang apa? Surat yang dikirimkan itu untuk apa? Itu ada perihal surat. Contoh
surat yang dikeluarkan oleh OSIM tadi ya, yaitu tahun 2022. Oke, itu yang benar ya. Yaitu jawabannya C ya. Selanjutnya nomor 7, ayo kelompok yang mau menyebutkan. Laki-laki coba. Pengertian atau ciri surat dinas. Cirinya aja. Yang ketiga. Ciri-ciri surat dinas itu yang ketiga. Gimana? Ada yang benar semua? Ya, berarti kalian sudah menguasai materi pada hari ini ya. Ya. Oke, jadi untuk materi kali ini ya, perlu kalian perhatikan, kalian sudah memahami apa itu surat pribadi, surat dinas, dan unsur-unsurnya. Ya, kita mengulas kembali tentang surat pribadi ya. Kita ingat kembali biar kalian tidak lupa. Ya, manusia itu kan biasanya elak lupa ya. Kita lihat pada surat pribadi ya, unsur-unsurnya kalian buka kembali ya. Surat-surat pribadi. Ya. Ada yang mau membacakan lagi unsur-unsur surat pribadi? Balik. Oke, itu ya, itu unsur pada surat pribadi. Sekarang unsur pada surat dinas. Coba habis, bacakan dulu. Surat dinas. 1. Kop kepala surat, 2. Tanggal surat, 3. Nomor lampiran surat dan perintah surat, 4. Halaman surat, 5. Surat pembuka, 6. Pembuka surat, 7. Surat, 8. Penutup surat, 9. Salam penutup, 10. Nama dan tanda tangan. Oke, jadi itu ya, itu masuk dalam unsur-unsur surat ya. Sekarang kalian bisa mengetahui ya perbedaan, kesamaan dalam penulisan surat pribadi dan surat dinas ya. Paham ya di sini ya? Oke, kalau paham, kita cukup sekian pembelajaran kita tentang teks surat pribadi dan surat dinas ya. Semoga materi kita kali ini pada hari ini bermanfaat ya. Selalu diingat ya. Kita akhiri materi kita dengan bacaan alhamdulillah. Oke. Materi pada hari ini kita cukup sekian. Semoga materi yang kita sampaikan, kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita. Selalu kita ingat ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk hari ini.